Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailan Rahasana dari 10 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah G30 SPKI. Gerakan 30 September atau G30S yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Kenapa G30 SPKI bisa terjadi? Tentunya menjadi pertanyaan banyak orang. Peristiwa kelam ini juga masih begitu melekat di ingatan masyarakat Indonesia meski telah lama berlalu. Kala itu, PKI yang merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia ini yang berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Kenapa G30 SPKI bisa terjadi? G30 SPKI terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI yakni Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara itu, beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Supratpo, dan Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Ada juga Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Latar belakang G30 SPKI. G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme (Nakasom) yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan khusus pengawal presiden memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam, pergantian Kamis 30 September 1956 menuju Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30 SPKI. Mereka membunuh dan menculik para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula Ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri II, Dr. Andes J. Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan adalah A.H. Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak dapat diselamatkan. Apa tujuan G30 SPKI? Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme.
PKI sendiri disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Sekian penjelasan saya tentang sejarah G30 SPKI. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.